Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa 9 TV rahimakumullah, apa kabar pemirsa untuk kesempatan pagi hari ini? Ya, bagi pemirsa mudah-mudahan untuk semua saja yang biasa ikutan di tadarus Al-Qur'an, tajwid Al-Qur'an, mudah-mudahan diberikan oleh Allah kesehatan, sehat lahir, sehat batin, dan tentunya Nabi pun mohon doa atau ingin berdoa juga untuk pemirsa yang kebetulan di pagi hari ini, ya di hari ini sedang mengalami sakit. Mudah-mudahan yang sakit diberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan, dan tentunya disembuhkan seperti sedia kala. Allahumma robban nasi mudibal ba's ispi anta sapi ala sipaan illa anta sipa'u la yugadiru saqoma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pemirsa 9 TV rahimakumullah, untuk kali ini Abi mengajak pemirsa untuk mengingat kembali tentunya pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari yang berkaitan dengan hukum-hukum ilmu tajwid, dan betapa penting tentunya kita mempelajari ilmu tajwid sebelum kita juga mempraktekkan dalam bacaan ayat suci Al-Quran, karena belajar ilmu tajwid merupakan suatu kewajiban. Walaupun dalam hukum mempelajari ilmu tajwid ya secara syara itu wajib kifayah ya, tapi dalam membaca ayat suci Al-Quran itu adalah wajib ain. Berdosa ketika kita membaca ayat suci Al-Quran tidak dibarengi dengan ilmu tajwid, itu akan berdosa. Karena dalam sebuah keterangan, banyak orang yang membaca ayat suci Al-Quran ternyata tidak dibarengi dengan ilmu tajwid, itu asimun. Al-akhdu bit tajwid di khotmul lajim malam yujawidil Quran asimun. Orang yang membaca ayat suci Al-Quran ya dengan tanpa ilmu tajwid maka berdosa. Dan banyak juga rubba qari'il Quran wal Quran ya'anu. Banyak juga orang yang membaca ayat suci Al-Quran tidak dibarengi dengan ilmu tajwid, Al-Quran malah melaknat. Naudzubillah. Nah, pemirsa, seperti telah kita simak tentunya dari awal jumpa kita tentang pengertian tajwid Al-Quran, ya, Abi mengingatkan bahwa tajwid dalam arti at-tajwid ay at-tahsin ya, membaguskan menurut bahasa. Tapi dalam istilah ilmu tajwid, pengertian tajwid ini ilmu yabhasu fihi amma kharijil hurufi wa sifatiha. Ilmu yang membahas tata cara membaca ayat suci Al-Quran, ilmu yabhasu fihi amma kharijil huruf, makhraj huruf wa sifatiha, dan sifat-sifatnya, berdasar kepada firman Allah dalam surat Al-Mujammil ayat 4, a'udzubillahi minasyaitonirrajim warattilil qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. At-tartil huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul hukum. Itu yang ditafsirkan oleh Imam Baidawi. Sedangkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah i'ta'u hurufuha i'ta'u huquqaha summa wa ma'rifatul hukum, memberikan haknya, arti tajwid itu ya, hak-hak huruf dan mengetahui cara berhenti. Jadi dua penafsiran dari surat Al-Mujammil menurut menurut Imam Baidawi dan menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Maka dari sana kemudian berdasar juga kepada para ulama bahwa ternyata yang tadi penting sekali kita mempelajari ilmu tajwid dengan dasar wal akhdhu bi tajwidi khatmul lajim alam yujawidil Quran asimun. Seyogianya kita belajar tajwid Al-Quran sebelum membaca ayat suci Al-Quran adalah belajar tajwid. Kalau tidak dengan tajwid dalam membaca ayat suci Al-Quran maka berdosa. Nah, pemirsa 9 TV rahimakumullah, yang bahasan yang sekarang kita langsung membahas tentang ahkamu tanwin wa nuni taskuni indal hijai khamsatun tubayanu.
Berdasar kepada kitab Jazariyah ya pemirsa, bahwa ahkamu tanwini wa nuni taskunin indal hijai khamsatun tubayanu ya. Hukum nun sakin dan tanwin ya. Hukum ahkamu tanwini wa nuni taskuni indal hijai khamsatun tubayanu. Hukum nun sakin dan tanwin ya, ketika bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah itu terbagi kepada 5 ya, 5, walaupun ada juga yang membagi kepada 4, sama saja pemirsa ya. Nah, kalau tadi berdasarkan kitab Jazariyah ya, Matmul Jazariyah ya, kalau ini anak-anak pesantrenan sering dinadomkan ya, seperti tadi dasar kenapa penting sekali nadom ini, artinya untuk lebih mengingat, untuk lebih memudahkan ya. Ahkamu tanwini wa nuni taskunin indal hijai khamsatun tubayanu ya. Nah, itu dinadomkan, walaupun nadomnya juga variasi bagaimana versi-versi para ustadz memberikan pelajaran kepada anak-anak didiknya. Nah, kembali bahwa hukum nun sakin atau tanwin itu berdasar pada kitab Matmul Jazariyah, kemudian juga ada Hidayatus Sibyan ya, Qaul Mufid, ini banyak kitab-kitab tajwid ya pemirsa. Pemirsa mungkin sering mempelajari hal itu. Nah, jadi boleh dibagi kepada 5 seperti tadi ya. Ahkamu tanwini wa nuni taskuni inda wa nuni taskuni inda hijai khamsatu tubayan, jadi terbagi kepada 5. Yang pertama pemirsa, kita bahas tentang pengertian idhar. Nah, perlu diingat ya, apa sih arti idhar? Dalam mempelajari tajwid Al-Quran, terutama yang berkaitan dengan idhar, sebagaimana umumnya kita mesti mengetahui arti idhar menurut lughah. Al-idhar fil lughah ya, menurut bahasa ya, apa, kemudian wafil istilah itu apa. Nah, pengertian idhar ya pemirsa, sekarang kita bahas tentang wajib idhar. Tadi ya, hukum nun sakin atau tanwin bisa terbagi kepada 5, bisa terbagi kepada 4. 1 wajib idhar, 2 wajib idgham bigunah, 3 wajib idgham ma'al gunah, 4 wajib iklab, kelima wajib ikhfa. Adapun yang membagi 4, wajib idhar, wajib idgham, wajib iklab, dan wajib ikhfa. Hanya di idgham terbagi 2, itu sama-sama aja sawian, sama ya pemirsa. Ya baik, kita lanjut tentang wajib idhar. Idhar menurut bahasa ya. Al-idhar fafil lughah, menurut bahasa al-idhar al-bayan. Al-bayan. Arti idhar menurut bahasa itu al-bayan, terang, jelas ya. Terang atau jelas. Nah, itulah arti idhar. Al-idhar al-bayan menurut bahasa ya pemirsa. Idhar itu artinya al-bayan, artinya jelas. Namun untuk menurut istilah ilmu tajwid itu kan berbeda. Kaidah menurut istilah ilmu tajwid, ikhraju kulla harfin mim makhrajihi bi ghairi gunnatin bil mudhari idza waqa'a ba'dan nuni sakinati awit tanwini. Nah, ini harus mesti diingat. Jadi arti idhar menurut istilah ilmu tajwid, ikhraju kulla harfin mim makhrajihi bi ghairi gunatin bil mudhari idza waqa'a ba'dan nuni sakinati awit tanwini. Artinya ikhraju mengeluarkan, kulla harfin setiap huruf, mim makhrajihi dari makhrajnya, ikhraju kulla harfin mim makhraji bi ghairi gunatin, tidak dengan memakai dengung atau gunah. Harus ingat, idhar itu tidak bi ghairi gunatin, tidak dengan gunah ya. Ikhraju kulla harfin mim makhrajihi bi ghairi gunatin fil mudhari idza waqa'a. Ketika nun sakin atau tanwin bertemu idza waqa'a ba'da nun sakini awit tanwin, bertemu dengan huruf idhar yang 6. Nah, itulah barangkali kaidah dari dari arti idhar menurut kaidah ilmu tajwid. Nah,
huruf-huruf idhar itu ada berapa? Huruf idhar itu ada 6 ya. Yang pertama ada alif, pemirsa. Keduanya ada ha gede ya, ini ha dada, itu ha gitu kan. Satu alif, kedua ha, ketiga ha kecil, ha. Keempat kho ya, kelima ain, keenam gin. Ada yang memberikan untuk lebih memudahkan ig, i, kho, ah. Nah, itu dikumpulkan huruf idhar dikumpulkan dalam ig, i, kho, ah ya. Ig ya, nah itu tapi itu sebetulnya tidak harus juga hafal, soalnya itu banyak pengertian ig, hi, kho, ah ya. Kalimah yang dikumpulkan dalam arti idhar ya pemirsa. Nah, yang penting begini, kita ingat bahwa huruf idhar itu bila nun sakin atau tanwin berhadapan dengan satu alif ya, kemudian dua ha, kemudian tiga ha kecil, kemudian empat kho, kemudian lima ain, kemudian enam gin ya. Atau ada juga yang memberikan bila nun sakin atau tanwin berhadapan dengan alif, dengan ain ya, ig, i ya, dengan kho gitu kan. Dengan kho, dengan gin, dengan ha kecil. Sama aja. Nah, itulah barangkali pengertian idhar dan huruf-huruf idhar. Nah, sekarang ini banyak contoh-contoh yang berkaitan dengan hukum idhar. Ingat kaidah, ketika nun sakin atau tanwin berhadapan dengan huruf idhar yang 6, alif ya, ha, kho, ain, gin, maka hendaklah dibaca jelas. Salah satu contoh bila tanwin pemirsa ya. Bila tanwin berhadapan huruf yang pertama tanwin dengan alif, walahum azabun alim. Azabun jangan tawalud. Banyak orang yang membaca azabun. Nah, itu nggak boleh. Tawalud itu sudah haram ya pemirsa. Jadi nomor satu contoh bila nun sakin bila tanwin berhadapan dengan alif. Contohnya azabun alim. Pengucapan alif dengan ain itu akan beda. Kalau tadi alim, kalau ini alim misalnya itu udah beda arti juga. Alimun bisa maha uninga ya pemirsa. Kalau azabun alim siksa yang sangat pedih kan gitu. Makanya ini mesti benar cara membaca makhraj huruf ya, sifat huruf. Nah, jadi kembali bahwa contoh dari tanwin untuk tanwin berhadapan dengan alif, contoh azabun alim. Kemudian tanwin berhadapan dengan ha ya, jurupin har, jurupin harin. Jangan tawalud itu beranak ya. Kemudian tanwin berhadapan dengan ha kecil, aliman hakima. Jangan dibaca nanti tawalud aliman hakima, aliman haki, alimane. Itu nggak boleh pemirsa. Alimane, jadi kayaknya itu kalau alimane, jadi aliman ada mahrod lain, huruf lain nanti ya, itu maka haramnya begitu. Tawalud itu begitu. Aliman hakima. Kemudian idhar yang berikut nun tanwin masih berhadapan dengan huruf ho. Nidaan khafiyya. Ini nanti kita praktekkan dalam membaca suci Al-Qur'annya ya. Banyak nanti hukum idhar. Nidaan khafiyya, nidaan khafiyya ya. Berlanjut di tanwin
berhadapan dengan gin. Man ilahun ghairullahi ya'tikum bi. Ilahun itu tanwin berhadapan dengan gin. Kemudian tanwin tanwin berhadapan dengan ain yang terakhir. Fala khaufun alaihim. Jadi fala khaufun alaihim. Dan berikut lagi kita mencari contoh nun sakin. Kalau tadi tanwin sudah ya. Sekarang nun sakin berhadapan dengan alif. Min ajli zalik. Min, jangan mine, apalagi mine. Min ajli zalik. Nah, pemirsa, kenapa tadi min tidak boleh haram? Karena kalau min itu kan sukun ya, nun musakomah itu. Ketika min disangkanya nanti mina ajali zalik, bisa begitu. Itu yang diharamkannya, nggak boleh. Jadi sama dengan menambahkan huruf. Ya. Contoh nun sakin berhadapan dengan alif. Sekarang nun sakin berhadapan dengan ha gede. Minhu atau minhum. Min hum, kayak putus tapi tidak ya. Min hum itu kan bukan min hum tapi min hum. Kemudian yan hitun, nun sakin berhadapan dengan ha. Yan hi, yan, jangan yan hitun. Kemudian berhadapan nun sakin dengan kha. Min khairin, min khai ya. Min khai, min jangan min ya. Seperti sering itu dalam pengucapan tawalud itu tak terkontrol ya pemirsa. Kemudian kita lanjut, nun sakin berhadapan dengan dengan gin. Min gillin ya. Min gillin. Nah, dan yang terakhir nun sakin berhadapan dengan ain. Ini yang perlu diperhatikan. Kenapa? Karena dalam nun sakin berhadapan dengan ain ini memang agak mirip mahrojnya ya, dan sifat hurufnya. Nun sakin dengan mim ya. Seperti kita sering membaca dalam surat Fatihah, amta. Ini mohon maaf ya untuk para imam ya. Ini dalam membaca Fatihah mesti benar-benar, karena akan tidak sah jadi imamnya, berdosa ketika yang tertinggal tasdidnya, tawalud, tanapus ya. Itu nggak boleh, karena mesti benar dulu baca Fatihahnya. Seperti siratal ladzina tekan aja. Siratal ladzina amta amta. Banyak yang saking enaknya suara kadang-kala kita tak terkontrol ya. Mau jadi imam atau bacaan biasa. Siratal ladzina an'amta itu nggak boleh pemirsa. Ya, itu tawalud wadu betul-betul rusak banget itu ya, itunya bacaan Fatihahnya. Makanya ini mesti yang benar-benar kalau jadi imam itu tidak asal-asal kita jadi imam gitu kan. Mesti juga ya harus tahu juga ilmu-ilmu ke bidang Al-Qur'an, baik tajwid, fasyatul logo, fasyatul lisan ya, dan lain sebagainya. Kemudian juga tahfidnya ya, itulah makanya jadi nggak asal gitu ya, nggak asal. Nah sekali lagi seperti tadi harus diperhatikan tentang pengucapan di dalam surat Al-Fatihah ya, dengan sampai kita sering tawalud dinas siratal mustaqim siratal lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
dhalin. Intaha. Baik Pak Mirsa 9 TV rahimakumullah, itulah bahasan tajwid yang berkaitan dengan hukum nun sakin atau tanwin, baru membahas tentang arti idhar dengan contoh-contohnya dan mengenal juga huruf-hurufnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk pemirsa, dan tetaplah di Tajwid Al-Quran. Kita rehat sejenak tentunya setelah jeda pariwara yang mau lewat ini.